Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Salam rantau. Halo saudaraku, kembali lagi di channelnya Arsen Hati ya, vlognya anak rantau, vlognya anak kos di Jakarta. Tapi sekarang udah nggak di Jakarta lagi, sekarang udah di kampung halamannya. Di mana? Di Nganjuk, Jawa Timur. Ya saudaraku, di video kali ini aku akan membahas tentang kucing usia 2 bulan atau kitten. Usianya antara 1 sampai 3 bulan ya. Nah, ini berhubungan dengan si Ciput atau si Putih ya. Ya, jadi kan si Putih aku adopsi kurang lebih 1 minggu yang lalu ya, dan alhamdulillahnya si Putih sudah bisa bergabung dengan saudara-saudara barunya, dan alhamdulillah juga si Kiki bisa menerima si Putih, walaupun si Putih tidak mau juga, dan si Kiki juga tidak mau untuk menyusui si Putih. Tapi alhamdulillah si keluarganya si Kiki dan anak-anaknya bisa menerima si Putih. Nah, ini bagaimana sih cara merawat anak kucing usia 2 bulan yang mungkin kalian punya kendala kayak aku. Satu, itu hasil dari rescue. Yang kedua, si anak nggak mau menyusui induknya, atau induknya nggak mau menyusui anaknya, atau mungkin induknya nggak mau merawat anaknya. Nah, bagaimana caranya? Gampang banget saudaraku ya, kita bisa menjadi orang tua asuh buat kucing-kucing kita yang mungkin imbas dari orang tua yang tidak mau mengasuh anaknya. Oke saudaraku, jadi yang pertama kalian harus pastikan si anak kucing ini sudah mandiri. Dalam artian karena sudah terbiasa tidak terawat sama induknya, dia biasanya bisa makan sendiri. Nah, pastikan anak kucing kalian itu sudah bisa makan sendiri. Nah, biasanya aku kasih makan dia itu dry food. Untuk dry foodnya terserah kalian. Nah, biasanya itu kan ada dry food yang untuk usia 1 bulan ke atas. Kalian bisa kasih itu. Kalaupun memang tidak ada, kalian bisa kasih makanan dry food untuk yang dewasa, tapi dengan catatan kalian bisa memperkecil ukuran mungkin dengan cara menumbuknya, tapi jangan terlalu halus ya, agar tujuannya si anak ini terbiasa dengan makanan dry food dan melatih kekuatan giginya. Catatan lagi saudaraku ya, jadi kalian tidak maksudnya kalian tidak harus selalu mengasih dry food. Ada kalanya kalian selingi dengan wet food. Karena apa? Ini sangat beresiko sekali, karena kalau kebanyakan dry food, si kucing itu akan terkena susah buang air kecil. Selain itu juga untuk pupnya itu juga bisa bermasalah dengan pup yang keras, dan ini bisa menyebabkan penyakit, bukan penyakit sih, kayak sakit yang anusnya, maaf ya, ini keluar. Nah, itu karena apa? Karena dia sering ngeden karena sering makan dry food, dan dry foodnya itu kan keras. Jadi dia ngeden, dan akhirnya karena sering ngeden anusnya, maaf, itu keluar. Jadi yang pasti yang pertama, usahakan kitten kalian sudah mandiri, bisa makan sendiri. Biasanya sih kitten itu udah belajar makan sendiri usia 1 bulan. Dia sudah mulai ngerecokin induknya makan tuh kan ya, bisa kalian lihat. Nah, di situ kalian bisa belajar atau ngasih makanan dry food ke kucing kalian. Dan untuk pendamping, kalaupun si induk tidak mau menyusui, kalian bisa kasih susu formula. Kalaupun tidak ada budget misalkan ya, kalian cukup memberikan air putih bersih, itu menurut saya sudah cukup. Jadi yang pertama saya ulang, kitten kalian harus bisa mandiri, harus sudah mandiri, sudah bisa makan sendiri dan juga minum sendiri. Nah, jadi kalau sudah bisa makan, bisa minum sendiri, langkah perawatan berikutnya adalah kalian harus sering menjemurnya. Karena apa? Karena kitten usia 1, 2, 3 bulan ke atas, usia 1 bulan ke atas itu
rentan dengan penyakit yang namanya jamur, sakit mata, terus pilek. Nah, tujuannya dijemur apa? Biar dia mendapat asupan vitamin D, karena menjemur di pagi hari itu sangat banyak manfaatnya ya saudaraku ya. Usahakan kalian menjemur itu di jam 9 sampai jam setengah 10, karena di atas jam itu, di atas jam 10 ke atas sinar UV atau ultravioletnya sudah mulai tidak bagus untuk kesehatan kucing. Jangankan kucing, untuk manusia di atas jam 10 itu UV sudah tidak bagus. Jadi usahakan kalian harus sering menjemur kucing kalian di pagi hari sekitar jam 9 sampai jam setengah 10 pagi. Nah, kalau kalian sudah rutin menjemurnya, ini langkah yang ketiga biasanya aku lakukan ya, yaitu membersihkan bagian mata, membersihkan bagian hidung, dan juga membersihkan bagian telinga. Selain itu juga, aku biasanya mengecek bagian tubuhnya, apakah ada kutu atau mungkin ada jamur yang harus kita bersihkan atau kita obati. Nah, ini biasanya aku lakukan sekitar untuk mata, hidung itu biasanya aku lihat kalau memang matanya ada belek, hidungnya ada kotoran tuh aku bersihkan. Kalau telinga itu biasanya kurang lebih seminggu 2 kali aku bersihkan ya saudaraku ya. Dan ini harus kalian rutin lakukan karena untuk menghindari yang namanya sakit mata, pilek, dan juga kotoran pada kuping. Karena kotoran pada kuping itu bisa menyebabkan timbulnya kutu kucing. Kutu kucing ini kalau nggak salah itu berawal dari salah satu kumbang atau apa yang masuk dan bertelur di dalam kupingnya, sehingga menimbulkan kayak ada larvanya. Jadi kalian harus rajin membersihkan telinga, mata, dan juga hidung si kitten. Masalah makan, minum udah lancar tuh yang pertama. Yang kedua tadi menjemur ya. Itu yang ketiga, yaitu membersihkan telinga, mata, hidung. Nah, yang ini juga penting saudaraku ya. Biasakan kucing kalian itu yang usia 2 bulan ya, disediakan litter box ya, litter box. Litter box, usahakan disediakan litter box. Tujuannya apa? Agar dia terbiasa dengan pis dan pupnya di litter box. Ini kejadian ya dengan kucing-kucingku saudaraku ya. Satu sih sebenarnya yang tidak terbiasa dengan litter box dari kecil, dan efeknya dia pun di kandang walaupun sudah ada litter box, dia tidak mau pis dan pupnya di litter box. Usahakan kalian harus mempelajari kucing kalian yang kitten untuk pis dan pup di litter box. Selain untuk memudahkan pekerjaan kalian, ini juga bisa menjaga kebersihan kandang untuk para anabul kalian. Nah, terus kalau sudah semuanya yang tadi ya, kalian pasti ada yang bertanya, boleh nggak sih kitten usia 1 bulan sampai 3 bulan itu dimandikan? Kalau aku pribadi, aku tidak pernah memandikan kucingku atau kittenku yang masih di usia 1 sampai 3 bulan. Mungkin usia 3 bulan ke atas itu aku sudah mulai mempelajari dia untuk mengenal air dengan cara memandikan. Kenapa aku nggak dimandikan gitu ya? Usia 1 bulan atau bagaimana, itu kan kotor dan sebagainya gitu ya. Karena di usia 1 bulan itu sampai 3 bulan itu masih usia-usia rawan yang mungkin daya tahan tubuh kucing kalian atau kitten kalian itu tidak sekuat dengan kucing yang dewasa. Maka dari itu biasanya kalau mereka nggak aku mandikan, jadi mereka itu aku lap dengan air hangat dan juga lap lembut untuk membersihkan bagian tubuh yang kotor. Habis itu biasanya aku jemur. Aku tidak memakai hair dryer atau nggak pakai blower karena kulitnya masih sangat sensitif dan kulitnya juga tidak bisa menerima panas dengan kadar yang sangat tinggi. Maka dari itu kalau kalian punya budget lebih ya, kalian bisa lap dengan tisu basah. Aku sarankan sih jangan dimandikan dulu, kecuali kalau kalian benar-benar merescue kucing yang mungkin terbuang di tempat sampah, terkena got dan segala macamnya kotor banget. Kalian bisa mandikan dengan air hangat dengan kekuatan, dengan kehangatan sehangat-hangat kuku ya saudaraku ya. Usahakan benar-benar
waktu membersihkan badannya, waktu menghandiki itu benar-benar kering, bersih, sehingga tidak menyebabkan jamur pada kitten. Oke. Selanjutnya, bisa juga ini yang terakhir ya, atau mungkin nanti aku nambah lagi. Kalian harus menyediakan tempat yang nyaman dan juga tempat yang agak luas. Karena apa? Karena kitten usia-usia 2 bulan, 1 bulan itu sudah mulai aktif-aktifnya. Dia suka berlari-lari, suka loncat-loncatan. Kasihan banget kalau mereka ditempatkan di kandang yang terlalu kecil. Kalian bisa juga kok melepaskan di ruangan atau mungkin di tempat yang biasa kalian duduk atau bagaimana, agar kalian bisa main dengan dia. Tapi catatan jangan sampai lengah, karena kucing-kucing yang sangat itu kucing-kucing nakal nih. Jadi dia tuh seringkali lari-lari masuk ke kolong. Takutnya nanti kalau masuk ke kolong kalian susah ngambilnya ya. Jadi kalaupun kalian lepas, kalau kalian ajak bermain, selalu dalam pengawasan. Jadi kalian harus sediakan tempat yang nyaman dan juga agak legaan atau luas agar dia bisa bermain, karena di saat usia-usia ini lagi lincah-lincahnya, Bun. Ya saudaraku, itu tadi sedikit informasi dan juga tips bagaimana cara merawat kitten usia 2 bulan, atau ya 2 bulan lah. Kalau 1 bulan masih kasihan ya, karena dia masih perlu susu formula, susu pure terus dari induknya, full maksudnya. Kalau usia 2 bulan ini udah mulai aku sapih ya. Terus sedikit informasi ini semoga bermanfaat. Jadi kalian gak usah bingung kalau punya kucing usia 2 bulan yang mungkin induknya sudah nggak mau merawat. Kalian juga bisa merawat sendiri kok, mudah sebenarnya. Tapi catatan ya, dengan segala info yang sudah aku kasih, kalian bisa tambahin mungkin kalau ada biaya lebih, kalian bisa bawa dia ke dokter biar lebih tahu tuh bagaimana perkembangannya, bagaimana kesehatannya. Tapi kalau aku pribadi, karena budgetnya minim, ya seperti tadi yang biasa aku lakukan untuk merawat anak kucing usia 2 bulan. Alhamdulillahnya pada sehat, makannya pada lahap, minumnya juga pada kenceng banget gitu loh. Seneng deh pokoknya lucu-lucunya. Tapi kalau usia 2 bulan ini udah kelihatan karakternya, mana yang nurut, mana yang nakal. Ya, nama yang ngasuh anak-anak nah kudu ini sabar gitu ya. Oke, semoga bermanfaat saudaraku ya. Video ini bisa kalian share ke media sosial kalian. Siapa tahu saudara-saudara cat lover lagi membutuhkan bagaimana sih cara merawat anak kucing usia 2 bulan ke atas. Semoga bermanfaat. Sehat terus ya saudaraku ya. Salam juga buat para anabul kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rantauan.